Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan membicarakan masalah itu sendiri. Dan dalam pembicaraan terdahulu kita sudah sampaikan bahwa melalui channel yang satu ini untuk sementara kita lebih banyak menyampaikan sesuatu terkait fiil tersendiri ini adalah terkait dengan falsafahnya. Padahal sesungguhnya untuk membicarakan masalah fiil tersendiri ini kita bisa membicarakannya melalui ada dua peluang yang sama-sama besar untuk membicarakan masalah fiil tersendiri. Yang pertama dari segi adat istiadat, dan yang kedua adalah dari segi falsafahnya. Keduanya saling membutuhkan, dan tentu saja dua-duanya adalah merupakan satu jalur yang harus kita tempuh. Karena berbicara masalah filsafat, membicarakan filsafat fiil sendiri, yang nanti akan terbantu sekali adalah ketika kita akan memahami, menguji, dan juga memperkenalkan atau mempublikasikan tentang konsistensi daripada sebuah gagasan, karena fiil tersendiri ini adalah penuh dengan gagasan-gagasan, dan gagasan-gagasan itu akan kita uji konsistensinya. Semakin bagus konsistensinya, maka gagasan itu akan semakin dimuliakan, dan semakin mulia gagasan itu akan menjadi ikutan. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu saja salah satu yang harus diuji konsistensinya itu adalah falsafah itu sendiri. Apakah benar falsafah fiil tersendiri itu memiliki konsistensi yang runut dan konsekuen dari awal sampai akhir. Untuk mempertahankan konsistensinya nanti akan dilihat bahwa apakah falsafah ini juga nanti akan bisa menjadi pegangan dalam rangka menciptakan kebudayaan yang baik, kebudayaan yang membahagiakan, dan kebudayaan yang mensejahterakan. Karena ketidakkonsistensian sesuatu gagasan, tidak konsistensinya suatu manajemen atau pemimpinan yang diterapkan, maka hal tersebut akan membuat berantakan semuanya. Dan sudah demikian banyak bangsa-bangsa dan generasi-generasi yang sebetulnya sudah mencapai kalimat daripada kemajuan dan kesejahteraan sesuai dengan zamannya, tetapi hancur lebur semuanya ketika mereka tidak memiliki konsistensi di dalam bersikap dan di dalam momentum. Ya, selama ini filsafat fiil itu sendiri itu dianggap memiliki konsistensi yang sangat tinggi sekali. Seorang
teman bercerita ketika dia menulis tentang konsistensi fiil tersendiri di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Mahasiswa tentu saja berasal dari berbagai daerah dan mereka memberikan acungan jempol kepada falsafah fiil tersendiri ini, karena fiil tersendiri memiliki konsistensi yang luar biasa. Kenapa? Karena fiil tersendiri ini ternyata bukan diciptakan oleh seorang raja atau memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, tetapi falsafah fiil tersendiri ini lebih banyak lahir dari masyarakat-masyarakat yang sebetulnya bukan pemegang dari kekuasaan. Oleh karenanya maka beda bila ada falsafah atau gagasan-gagasan yang diciptakan oleh pemegang kekuasaan, maka cenderung untuk bagaimana caranya mengamankan atau mengekalkan kekuasaannya itu. Tapi kalau seandainya ya falsafah atau gagasan itu diciptakan oleh rakyat jelata atau tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin non formal umpamanya, maka hasil gagasan-gagasan itu lebih konsisten dan lebih bisa diharapkan untuk bisa menegakkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Ya, dahulu filsafat fiil sendiri itu untuk dalam rangka memperkuat kokohnya adat istiadat. Dahulu masyarakat memiliki upacara-upacara daur hidup yang jumlahnya bisa mencapai puluhan, mulai dari seorang anak itu ada dalam kandungan, ketika dia dilahirkan, ketika masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, sudah itu masa ketika dia berbuat, menjadi pemimpin, jadi masyarakat dan lain sebagainya, sampai dengan melalui perkawinan segala macam dilampaui, sampai pada akhirnya upacara-upacara kematian, upacara penguburan dan lain sebagainya, itu adalah merupakan upacara-upacara daur hidup yang pada saat itu adalah merupakan kesempatan bagi adat istiadat untuk membicarakan masalah gagasan fiil tersendiri ini. Tetapi lama-kelamaan kan acara itu sudah jarang diselenggarakan. Karena jarang diselenggarakan, maka sebetulnya dibutuhkan media untuk membicarakan masalah fiil tersendiri ini. Karena dilaksanakannya upacara daur hidup pun selain dipersingkat, biasanya juga disederhanakan, dan banyak hal-hal penting yang tidak lagi dilaksanakan atau jarang sekali dilaksanakan, karena dalam pelaksanaannya ternyata itu membutuhkan biaya, membutuhkan tenaga, dan bahkan membutuhkan waktu. Jadi dengan demikian dibutuhkan adanya media untuk mempublikasikan fiil itu sendiri, dan tentu saja pendekatan filsafat ini adalah dalam rangka membantu memudahkan memahami fiil itu sendiri, memudahkan untuk menguji fiil itu sendiri apakah masih konsisten dengan gagasan-gagasan yang ada. Sesudah itu fiil itu sendiri juga perlu dipublikasikan, dan itu gunanya fiil itu sendiri dibahas terus. Tetapi alhamdulillah banyak sekali fakultas sekarang yang sudah mulai tertarik untuk membicarakan masalah fiil itu sendiri.
Dengan demikian maka nanti pendekatan filsafat sangat dibutuhkan ketika kita akan membangun atau mempertahankan satu sistem kebudayaan, satu sistem adat istiadat yang kita merasa bahwa dengan adat istiadat itu ikatan-ikatan bisa dipertahankan sebaik-baiknya.